Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Kristina Rani Duduk dengan NIM C1 C020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis deskriptif, di mana eh, pengertian, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian penelitian deskriptif. Nah, metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Nah, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian deskriptif. Nah, tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, mendeskripsikan, di mana tujuan pertama yaitu mendeskripsikan, maksudnya adalah penelitian deskriptif pada tahap awal, yaitu mendeskripsikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data-data yang dianalisis. Nah, yang kedua, menjelaskan. Tujuan kedua adalah menjelaskan, maksudnya adalah penelitian deskriptif akan menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang telah ditemukan berdasarkan data-data tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan ketiga yaitu memvalidasi. Maksudnya adalah penelitian deskriptif pada tahapan terakhir setelah mendeskripsikan dan uh, dan dan menjelaskan temuan, maka kemudian tugas penelitian deskriptif adalah memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kriteria penelitian deskriptif. Nah, kriteria penelitian ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tujuan spesifik. Nah, tujuan dalam penelitian deskriptif haruslah spesifik, fokus, dan tidak melebar pada bidang lain. Yang kedua yaitu data berdasarkan fakta. Data-data yang digunakan dalam penelitian deskriptif merupakan fakta-fakta yang ditemukan, yaitu berupa fenomena, peristiwa berdasarkan kejadian di masyarakat. Yang ketiga yaitu permasalahan menarik dibahas atau diteliti. Nah, permasalahan dalam penelitian deskriptif haruslah menarik dan layak untuk dibahas atau diteliti supaya mendapatkan hasil dengan sudut pandang yang baru di masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu yang ketiga, maaf, maksud saya yang keempat yaitu waktu dan tempat pembahasan. Perincian waktu dan tempat yang digunakan harus jelas dengan rinci supaya penelitian tersebut berlangsung dengan sempurna dan proses analisis dapat secara sistematis atau urut. Nah, yang terakhir yaitu hasil penelitian detail. Hasil penelitian sangat memperhatikan proses analisis, waktu dan tempat yang sistematis, sehingga hasil yang didapatkan detail dan jelas. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri penelitian deskriptif. Nah, ciri-ciri ini terdapat 5, yaitu yang pertama, mendeskripsikan variabel. Mengenai variabel utama di dalam metode penelitian yang kemudian dideskripsikan secara mendetail. Yang kedua, terdapat hubungan sebab akibat. Memiliki hubungan sebab akibat yang kemudian oleh peneliti disajikan secara mendetail. Yang ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Penelitian dengan metode deskriptif kemudian menyajikan hasil penelitian dengan data yang sesuai dengan fakta. Nah, yang keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu. Penelitian secara deskriptif kemudian menentukan waktu tertentu untuk melakukan pengamatan. Nah, ciri yang terakhir yaitu wilayah penelitian fleksibel. Pada penelitian dengan metode deskriptif, maka wilayah di mana ditentukan sebagai lokasi penelitian sifatnya fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu langkah untuk membuat penelitian deskriptif, yaitu yang pertama mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
Nah, yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pernyataan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, yaitu mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Langkah yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian. Nah, metode-metode dalam penelitian deskriptif itu yaitu yang pertama terdapat 7 metode. 7 metode yaitu yang pertama metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Nah, yang kedua, metode deskriptif kesinambungan. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama. Nah, yang ketiga, penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek tertentu. Nah, dengan cara mempelajari sebagai satu kasus. Yang keempat, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas. Menurut Nazir, dalam buku metode penelitian mengemukakan bahwa penelitian dianalisa pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Nah, yang kelima yaitu penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan yang dengan tujuan meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari tindakannya. Nah, yang keenam yaitu penelitian perpustakaan. Nah, penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku, makalah, ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Nah, metode yang terakhir yaitu penelitian komparatif. Nah, menurut Sugiono, tahun 2005 11, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Nah, dari materi yang saya dapat jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek ataupun objek. Dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Nah, ada 7 jenis penelitian deskriptif, yaitu metode survei, metode deskriptif kesinambungan, penelitian studi kasus, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas, penelitian tindakan atau action research, penelitian perpustakaan, dan penelitian komparatif. Nah, sedangkan kriteria pokok metode deskriptif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan kategori khusus. Dari aspek bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, contoh penelitian deskriptif minimal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu laporan diri atau self-report, studi pengembangan, studi kelanjutan atau follow-up study, dan studi sosiometrik. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.